warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Di teman-teman JN UGMI yang saya kira logonya JN UGMI itu sangat tepat. Dasarnya hijau. Kenapa? Karena dia selalu melahirkan anak-anak yang kemudian semangatnya selalu hijau. Apa berarti hijau? Baru, ya, semangat, segar, istimewa, dan enak, ya. Kalau hijau-hijau, gitu ya. Maka teman-teman semuanya, saya kira kita nggak bisa melupakan jargon kita juga kalau misalnya kita pengen semangat, ya. Takbir, 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 takbir. Jadi kalau takbir jangan hanya satu kali, tapi diganjilkan menjadi 7 kali, gitu, ya. Biar enak. Karena Allah suka sekali dengan yang ganjil. Oke, yang suka minum teh hijau siapa? Atau yang suka warna hijau siapa? Banyak yang suka ya, karena JN UGMI dasarnya hijau. Yang suka pakai baju hitam termasuk saya, karena saya berduka terus. Yang suka pakai baju hitam, oke, banyak ya, insya Allah. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi, ya, insya Allah nanti kita adakan dulu beberapa untuk pemula, gitu ya, sebagai pemula kita. Kalau saya katakan hijau, ya, kalau saya katakan hijau, maka di sini yang berdiri, ya. Kalau saya katakan hitam, maka di sini yang berdiri. Oke, siap? Dan harus respon, ya, harus tanggap, konsentrasinya harus penuh. Kalau saya katakan hijau, yang mana yang berdiri? Sebelah sini, ya, yang putri. Setelah berdiri langsung duduk, gitu ya. Kalau saya katakan hitam, yang mana yang berdiri? Sebelah sini. Oke, sepakat? Sudah ya? Oke. Baik, siap-siap. Oke, dipindahkan dulu yang kemudian menghalangi dan sebagainya, dipindahkan dulu kemana, gitu ya. Baik, 1, 2, 3. Hidung. Hitam. Langsung duduk. Hitam. Hitam. Hijau. Ya, langsung duduk. Hitam. Hijau. Hijau. Hilang. Hihihi. Hitam. Ya, duduk. Hijau. 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 Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Baik, teman-teman semuanya, udah?
Ada yang bawa buku? Boleh pinjam nggak? Nah,
Baik teman-teman semuanya, panitia memberikan pada saya satu pembahasan yang sepertinya ini memang tetap menarik. Sampai kapanpun dibahas ini akan tetap menarik. Tentang apa? Tentang apa? Nggak dikabari panitia? Kepala sekolahnya nggak ngasih tahu? Berarti kalau mau ujian besok materinya apa nggak tahu apa-apa gitu ya? Yang disalahkan siapa nanti? Panitianya ya, karena saya dengar-dengar juga nanti ada ujiannya aplikatif kayaknya ya. Baik teman-teman semuanya, panitia memberikan amanah pada saya untuk membahas sesuatu yang sekali lagi saya katakan tadi tetap menarik, yaitu tentang apa? Leadership. Tentang leadership. Apa sih leadership ini? Pemimpinan atau kepemimpinan? Pilih mana? Kita bahas tentang pimpinan atau pemimpin? Pemimpin atau pimpinan? Ini kalau nggak beres dari definisi ini kita nggak bisa lanjut. Pimpinan atau pemimpin? Pilih dua dari dua kosakata ini, pimpinan atau pemimpin? Kenapa? Yang dari pemimpin angkat tangan. Oke, yang kita bahas hari ini pemimpin atau pimpinan angkat tangan. Kalau yang memilih pemimpin angkat tangan. Baik, turun. Yang memilih pimpinan angkat tangan. Nggak ada. Tadi ada yang angkat tangan, berarti netral ya, no choice. Nah, ini orang-orang yang nggak punya pilihan dalam hidup, ini bahaya gitu ya. Nanti milih wanita semuanya dipilih gitu kan, bahaya gitu. Kasihan. Baik teman-teman semuanya, kita akan berbicara mengenai pemimpin yang dalam hal ini hakikatnya dari kepemimpinan. Kenapa kita bahasnya pemimpin bukan pimpinan? Oke, lebih luas pemimpin. Satu dari ikhwan, dari akhlak. Kenapa kita harus membahas tentang pemimpin bukan pimpinan? Saya tidak mau kalau misalnya peserta saya itu semuanya diam, harus ribut, bahkan harus lebih ribut daripada pasar. Itu saya senang. Iya nggak apa-apa, ngomong aja nggak apa-apa, sembarang itu, saya senang. Tapi yang dibahas harus kepemimpinan. Jadi ngomong tentang kepemimpinan, ya. Oke, sudah? Oke, silakan ditampilkan layarnya, slide-nya. Ditutup dulu. Oke, yang kita bahas adalah pemimpin, bukan pimpinan. Kenapa? Menarik. Salah seorang politikus senior dari salah satu partai namanya Fahri Hamzah. Beliau mengatakan, banyak mereka yang duduk di kursi jabatan, tapi mereka tidak didengarkan dan mereka tidak mempunyai pengaruh. Tapi begitu banyak orang-orang kecil di tengah-tengah kita yang mereka itu sekali berbicara kita manut dan mereka mempunyai pengaruh di sekitar orang-orang itu. Iya, benar nggak seperti ini? Jadi begitu banyak orang yang kemudian mereka mempunyai kursi jabatan, tapi mereka ketika berbicara itu tidak didengarin. Dan ketika kemudian dia berbicara apapun dan kemudian dia berikan pengaruh apapun, orang lain tidak terpengaruh. Atau misalnya dia enak-enakan di situ pengen berikan inspirasi, tapi orang lain tidak terinspirasi dengan apa yang kemudian dia berikan. Tapi ada orang-orang yang kemudian dia sederhana, tidak tampan, tidak juga jelek, lebih susah dibilang jelek kayak gitu. Orangnya biasa saja, sederhana, pakaiannya juga biasa, hidupnya apalagi sederhana. Tapi ketika dia bilang A, semuanya langsung ikut A sampai Z gitu. Semuanya ikut. Dia misalnya, ayo kita terjun ke sumur, semuanya terjun. Ada orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Kata Fahri Hamzah mengatakan inilah pemimpin. Pemimpin itu adalah mereka yang mau didengarkan dan mereka yang berpengaruh di tengah-tengah kita. Ya nggak, misalnya nih, saya ngomong, Anda semuanya terpengaruh dan Anda semuanya mengikuti apa yang kemudian saya omongkan. Anda terinspirasi dengan apa yang saya omongkan. Berarti saat ini saya menjadi seorang pemimpin. Berarti saat ini saya menjadi seorang leader. Ada juga misalnya suatu ketika Anda mempunyai ketua tingkat, cutting ya misalnya. Ketua tingkat Anda kemudian ngomong semuanya ngomong sendiri juga, gitu kan? Dia buat forum, Anda kemudian buat forum kecil-kecilan juga. Tapi ada kemudian dari pojok sana, anak yang kemudian diam banget. Begitu kemudian dia ngomong, menurut saya seperti ini, semuanya langsung berbalik serempak. Yang didengarin siapa? Anak yang di pojok tadi. Iya kan?
Berarti yang pemimpin siapa? Yang berbicara di depan cutting kita, atau orang yang kemudian si anak yang tadi diam dan kemudian berbicara, sekali berbicara Anda mendengarkan dia? Yang pemimpin yang mana? Yang di belakang tadi. Itulah sebenarnya pemimpin. Dia didengarkan dan dia berpengaruh. Itu pemimpin. Percuma kita punya pangkat sampai 15 susun di sini gitu kan. 15 juga di sini. Tapi ketika Anda berbicara, wahai para masyarakat sekalian, wahai rakyatku, hari ini beras tidak diturunkan. Cuek aja mereka. Mereka tetap menanam padi kan, karena mereka petani gitu. Mereka nggak ambil pusing. Oh, presiden ngomong kayak gitu nggak apa-apa, kan kita yang nanam gitu. Yang harusnya khawatir kan dia, kalau kita nggak tanam gitu. Nah, seperti itu. Dia nggak dengerin. Wahai rakyatku sekalian, hari ini tidak ada pembangunan rumah misalnya, atau hari ini tidak ada kemudian jam tidur, semuanya nggak mendengarkan. Tapi ada yang kemudian ngomong, hari ini kita harus membersihkan sampah seluruh Indonesia. Semuanya bergerak, bersih Indonesia. Padahal dia hanya sebagai seorang tukang becak misalnya seperti itu. Tapi semua orang mendengarkan dia. Yang menjadi pemimpin siapa? Tukang becaknya, bukan presiden. Banyak ya orang-orang di antara kita seperti itu, banyak kan? Dan inilah yang kemudian kalau istilahnya Ustadz Abdullah Gymnastia, yang biasanya kemudian kita kenal siapa? Agim. Beliau mengatakan, jadi manusia itu ada 4 golongan. Ada manusia wajib, ada manusia sunnah, ada manusia mubah, dan ada manusia haram. Iya. Nah, hukum ada 4 ya. Jadi manusia wajib. Nah, kata Agim, manusia wajib itu seperti apa? Manusia wajib itu ya, yang ketika dia datang, kita bersemangat, ceria, kita mendapatkan inspirasi, kita mendapatkan ilmu baru, dan seakan-akan hidup kita selalu baru setiap harinya. Itu manusia wajib. Dia memberikan inspirasi ketika dia datang. Orangnya sederhana, tidak cantik, tidak juga ganteng, dan ketika memakai baju apa saja itu pasti cocok. Ya. Jadi kalau orang lain pakai baju itu kelihatannya jelek, tapi kalau dia yang pakai baju itu rasanya bagus banget. Dia orangnya nggak ganteng, nggak juga cantik, ya kan? Tapi kalau kita dekat sama dia rasanya sejuk di hati. Dan ketika dia hilang dari tengah-tengah kita, dan ketika dia pergi dari tengah-tengah kita, seakan-akan sepotong hati kita terbawa pergi oleh dia. Itu manusia wajib. Ada nggak orang-orang seperti ini di sekitar kita? Misalnya teman kita udah sayang banget sama dia gitu kan, kita sudah dekat, seakan-akan kita satu tubuh dalam 2 jiwa gitu. Seakan-akan seperti itu. Terbalik. Apa yang benar apa? Oke, 2 tubuh dalam 1 jiwa. Terbalik gitu. Oke, apapun itu maknanya gitu kan. Seakan-akan kita sudah lekat banget sama dia. Dan ketika dia pergi, seakan-akan Anda kehilangan apapun berada di dalam dunia ini. Anda kehilangan apapun yang sangat berharga. Kan banyak orang seperti ini. Seperti misalnya yang baru-baru saya Pak Ustaz Jeffrey misalnya. Seakan-akan langit juga ikut runtuh saat itu. Seakan-akan langit ikut menangis saat itu. Dan Istiqlal itu sampai 2 gelombang orang yang mensolati beliau. Dan ketika beliau berbicara, semuanya terbius semua. Semuanya kemudian memperhatikan dia. Tapi kalau bandingkan dengan pejabat-pejabat negeri yang kemudian berbicara, malah dilempari, bukan didengarin. Iya kan? Nah, kira-kira siapa yang jadi pemimpin? Oke, sudah paham sampai di sini tentang pemimpin? Oke, teman-teman semuanya, hari ini saya nggak akan kemudian membahas, saya nggak akan kemudian menyampaikan, mohon maaf, tentang bagaimana teknik kita memimpin. Kita belum sampai ke sana, karena Anda belum menjadi seorang ketua bidang, karena Anda belum menjadi seorang leader di lembaga-lembaga manapun, dan karena Anda belum menjadi seorang ketua JNUI. Kita nggak akan membahas tentang bagaimana teknik memimpin, tidak. Tapi kita akan membahas di sini bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin. Sepakat? Oke, terima dengan apa yang saya mau sampaikan? Terima? Oke, baik, kita masuk ke slide. Senyum itu indahkan hari, basahi jiwa, sejukkan hati, mencerahkan wajah dan menyalakan kreasi serta menceriakan semangat. Pengen bukti dari sini? Katanya senyum itu punya rumus. Rumusnya apa?
Ada yang sudah pernah tahu? 228. Ada yang pengen mencoba ini? Ada yang pengen mencoba senyumnya kayak gimana, rumusnya yang jadinya? Baik, kita coba dulu ya. Bagaimana senyum itu menciptakan suasana jiwa yang seperti ini, bagaimana caranya? Baik, semuanya diam dulu. Semuanya diam dulu, jangan tertawa dulu. Tuh kan udah tertawa. Diam dulu. Bibirnya dirapetin dulu. Ya, bibirnya dirapetin dulu. Oke, kita coba pertama ya. Oke, 2 cm ke kanan. 2 cm ke kanan dulu. Jangan dua-duanya, ke kanan dulu. 2 cm. Oke, kalau punya penggaris diukur aja ya. Kemudian setelah itu 2 cm ke kiri. Oke, setelah itu ditahan 8 detik. Saya hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, selesai. Sekarang bisa tertawa. Gimana rasanya? Merasakan yang seperti ini enggak? Iya, enak ya kalau senyum ya? Enak. Bahkan teman-teman semuanya, ada salah seorang wanita di Prancis yang dia masuk Islam hanya karena satu hal. Apa itu? Senyum dari seorang muslimah. Jadi dia ketemu dengan seorang muslimah di taman, kemudian si muslimah ini memberikan sebuah sapaan yang sangat manis dari senyumannya. Ya pastinya dengan cara akhwat ya. Saya bukan akhwat, saya nggak bisa senyum dengan akhwat gitu ya. Senyum dengan cara akhwat gitu. Begitu manis senyumnya sampai kemudian si wanita ini yang awalnya tadi dia seorang Nasrani, akhirnya kemudian masuk Islam ya, esokan hari hanya karena senyum. Ya, hanya karena senyum. Jadi benarlah kata Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa yang namanya senyum itu sedekah. Yang senyum itu adalah ibadah. Kenapa? Boleh saja senyum yang kemudian kita sampaikan itu bisa kemudian masuknya jelek dan bisa menerobos seluruh hati kita yang paling dalam. Oke, saya nggak usah tahu lama-lama dengan musik ini ya, karena sudah banyak yang kemudian bisa pengen bicara. Oke, berikutnya teman-teman semuanya, setelah kita tersenyum ya, diharapkan untuk materi ini kita bisa fokus ya. Jadi teman-teman yang akhwat, yang jilbabnya masih pinjaman, dilupakan dulu ya. Teman-teman yang MIPA, teman-teman yang matematika, atau teman-teman yang kemudian masih berkutat dengan tugas, laporan dan lain sebagainya, tolong dilupakan dulu selama 1,5 jam ke depan. Sepakat? Oke, sepakat ya. Jadi kita fokus dulu. Oke, teman-teman semuanya. Dan ini akan kita bahas ya. Sebelum kita masuk kepada leadership, yang ini yang kemudian harus kita bahas. Apa itu? Nah, ini namanya habits. Ya, ini namanya habits gitu ya. Namanya itu. Oke, habits. Apa itu habits? Kebiasaan. Kenapa sebelum kemudian kita belajar tentang leadership, yang harus kemudian kita bahas adalah habits. Kenapa? Tidak usah dijawab, karena Anda belum tahu. Yang tahu hanya saya. Makanya kan kemudian saya kasih tahu kenapa harus kita belajar dulu tentang habits sebelum kemudian kita membahas tentang leadership. Ya, sebelum kita membahas tentang leadership. Baik, kita lihat dulu definisi dari habits. Ini di mana ya tempatnya? Di depan ya. Oke. Siapa itu pelakunya itu? Ini bukan editan loh ya, ini nyata ya. Siapa pelakunya? Jadi habits itu adalah ya, dia bukan warisan, ya, bukan warisan, tetapi muncul dari sikap, gerak atau tingkah laku yang dilakukan terus-menerus dalam waktu yang lama hingga dia menjadi sikap yang otomatis. Pengen bukti? Oke, saya kasih lihat dulu. Oke, kita lihat ya, apa yang terjadi dengan habitsnya ini, dan kira-kira dia mempunyai kebiasaan apa dan dia punya habits apa. Kira-kira dia punya habits apa? Gerakannya otomatis lah. Jadi begitu ada respon, kira-kira dia apa?
Dia pemain karate terhebat mungkin gitu ya. Jadi langsung otomatis. Jadi hati-hati dengan dia ya. Begitu Anda buat dia kaget, langsung melayang. Hati-hati. Oke, teman-teman semuanya, itulah habits. Sebuah gerakan yang otomatis. Ya, sebuah gerakan yang otomatis. Kenapa dia seperti itu? Misalnya gini. Itu tadi tentang ditayangkan tentang setan. Kenapa manusia itu harus takut sekali dengan setan? Kenapa? Karena memang ini sudah tertanam sejak kemudian kita kecil. Sudah menjadi habits kita sejak kita kecil. Dan yang menanamkan ini siapa? Ibu kita. Tuh ibu kita ya. Pasti dia ngomong kayak gini, kamu jangan pulang malam ya, kalau habis maghrib nanti ada setan, hati-hati. Kamu pulangnya harus sebelum maghrib. Awas loh ya, nanti kalau setelah maghrib nanti ketemu setan banyak banget. Hati-hati. Iya mah gitu ya. Ternyata dia pulangnya habis maghrib dan hampir jam 8 ya, hampir jam 8. Ternyata nggak ada gangguan apa-apa. Dia pulang, kemudian besoknya dia ulangi lagi. Pulangnya jam 8 malam ternyata. Setelah dia pulang jam 8 malam, ternyata jatuhnya di selokan. Jatuh. Begitu pulang berdarah-darah nangis di depan ibunya gitu kan. Ibunya bilang apa? Tuh kan saya udah bilang juga apa? Kalau malam itu setan banyak, tuh buktinya kamu didorongin gitu. Besoknya dia begitu lagi, dia udah takut. Saya sampai sekarang, mohon maaf ya, saya kalau ada kurban itu nggak mau memperhatikan. Saya kalau ada hewan dipotong ataupun darah apapun yang kemudian keluar, saya nggak mau. Dan saya saat itu bisa shock dan bisa pingsan kalau melihat yang namanya darah. Makanya saya mohon maaf nanti buat calon istri saya gitu. Saya nggak menemani saat kemudian dia melahirkan. Saya takut sekali dengan darah. Kenapa? Sejak kecil, mohon maaf, sejarah saya, ibu saya selalu menakut-nakuti saya dengan darah. Jadi begitu saya bermain pisau, darahnya keluar, kata ibu saya apa? Tuh nanti makanan kamu keluar dari jari kamu gitu. Darah bercampur dengan makanan, apa hubungannya gitu kan? Apa hubungannya? Tapi memang kalau misalnya sari makanan berubah oksigen dan kemudian diisap oleh darah, itu betul. Tapi kalau nasi sampai keluar dari jari itu kan nggak mungkin. Tapi yang namanya anak kecil ditipun kayak gitu, pasti akan menjadi happy dan tertanam sampai sekarang. Saya kalau lihat darah itu paling nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi kalau Anda pengen buat saya pingsan, pengen ngerjain saya, liatin aja darah. Oke, siap. Ini bocoran buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau waktu Idul Kurban saya menghilang benar dari NH, ya, saya pergi kemana gitu kan. Nah, inilah habits, ya, inilah habits. Dan teman-teman pengen bukti lagi bagaimana kemudian habits itu tertanam. Dan ketika ini yang kemudian kita lihat adalah dari kata ini, apa? Kata ini, kita lihat. Terus menerus dalam waktu yang lama. Akhirnya dia menjadi otomatis. Kita lihat kata kuncinya dulu. Yang pertama adalah terus menerus, kemudian waktu yang lama, dan sikapnya yang otomatis. Saya kasih bukti ya. Dan ini kemudian teman-teman bisa praktekkan sekarang. Ini namanya apa? Ini namanya apa nih? Dagu. Ya, yang putih di jari saya namanya apa? Oke, ada seorang kakek punya anak lagi namanya? Seorang kakek punya anak lagi namanya? Ini namanya? Ini namanya? Yang putih di jari saya namanya apa? Ini namanya apa? Seorang kakek punya anak lagi namanya? Ini namanya? Sapi minum. Itu belum lama loh ya waktunya. Baru sepersekian detik saya ulang-ulang seperti itu sudah menjadi habit dan sudah tertanam dalam diri Anda. Kenapa? Yang terjadi adalah ini, ya. Yang terjadi dan tertanam dalam otak kita itu seperti ini. Lihat, habit kita terjadi seperti ini. Kenapa? Dan habit itu terpengaruhnya dari otak. Anda tahu tentang hipnotis? Oke, hipnotis itu sebenarnya teorinya dari sini. Ya, nanti kita akan bahas tentang teori hipnotis, gampang saja. Nanti ya, tentang teori hipnotis itu gampang saja. Dan kalau kemudian kita lakukan di sini, praktekkan di sini, saya yakin kita pasti bisa kalau pengen serius. Ya, tapi kita bahas dulu dari sini. Jangan sampai ke sana dulu, itu sudah terlalu high quality gitu ya, sudah terlalu tinggi gitu. Oke, dan inilah rumusnya sebenarnya. Kenapa itu bisa kemudian tertanam dalam otak kita seperti ini? Informasi yang disimpan otak dalam gudang memori adalah informasi yang terulang sebanyak 17 kali. Jadi kalau kita ulang itu terus sebanyak 17 kali, maka dia akan melekat dalam memori kita sepanjang 30 menit. Kita ulang lagi 17 kali yang kedua, maka dia akan tertanam sebanyak atau selama 1 jam. Kita ulang lagi 17 kali yang kedua, dia akan tertanam sebanyak atau selama 1,5 jam. Misalnya, teman-teman semuanya pengen hafalin Quran nggak? Pengen ya?
Misalnya 5 ayat surah Yasin kita hafalkan. 5 ayat dulu kita hafalkan atau kita ulang sebanyak 17 kali. 17 kali diulang. Yakin teman-teman semuanya ini akan diingat sepanjang 30 menit ke depan. Anda ulang lagi 5 menit itu 17 kali yang kedua, maka itu akan kemudian kita ingat selama 1 jam ke depan. Kalau ini kita ulang terus setiap hari, maka insya Allah tidak lama Quran itu 2 tahun kemudian kita akan bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Rumusnya ini sebenarnya. Paham? Dan saya yakin teman-teman yang mungkin sudah di sini yang sudah hafid, gitu, hafid itu, saya kira sudah membenarkan ini. Bahkan tidak hanya 17 kali, ada yang kemudian mengatakan harus diulang sebanyak 20 kali. Ada lagi yang mengatakan harus diulang sebanyak 40 kali. Tidak masalah. Sebanyak apapun kemudian diulang, dan kalau semakin banyak maka itu akan semakin baik. Kenapa? Kita harus melatih itu sebanyak 500.000 kali. Kenal Michael Jordan? Michael Jordan kenal? Ya, Kenal ya? tahu namanya. Michael Jordan itu, dia pernah diteliti. Dia itu kan pemain basket yang tidak terkalahkan sampai sekarang. Belum ada yang kemudian mengalahkan dia. Dan kemudian dia pernah diteliti, membuat penelitian tentang Michael Jordan. Kenapa dia bisa sehebat itu? Akhirnya apa? Para peneliti ini kemudian mencoba Michael Jordan ini menembak bola basketnya itu dari titik manapun. Dan ketika diberikan target, kamu misalnya nembak dari titik pojok sana, dari pojok sana ke ring, ke basketnya itu sebanyak 10 kali. Dari titik sana 10 kali, dari titik tengah 10 kali, dari pinggir 10 kali, dari pinggir sana lagi 10 kali. Dan semuanya diberikan target-target seperti itu, semuanya masuk tanpa selisih satupun. Semuanya masuk. Kenapa? Ternyata ketika diperhatikan, ternyata Michael Jordan sudah melakukan latihan penembakan seperti itu sebanyak 500.000 kali. 500.000 kali. Makanya ketika ada dosen Anda, dosen matematika, begitu masuk, oke, buka halaman sekian, nah kita kerjakan. Kenapa? Dia sudah mengajarkan itu sebanyak 500.000 kali. Nggak perlu lagi pakai buku. Ada kan yang bawa motor, kakinya doang seneng, ya gitu, tanpa disetir. Iya, tanpa disetir, lari aja gitu kan. Kok bisa ya? Dia sudah melakukan itu 500.000 kali, dan mungkin dia sudah patah tulang sebanyak ngambil 500.000 kali. Iya. Oke, kita lihat yang satu ini ya. Wah, ini kakak lama sih. Chris Aktif buat yang beda. Oke. Coba perhatikan yang ini ya.
Oke. Siapa yang tegang sebenarnya? Anda ya? Ya biasa aja gitu kan. Itu bayangan dia makan coklat gitu kan. Wah, itu sambil ditutup mata juga bisa dia sebenarnya. Ya kan, kenapa? Dia sudah ganti sepeda sebanyak 500.000 kali. Rusak, ganti lagi, rusak. Dan mungkin sudah 500.000 bengkel yang dia masuki gitu. Tulangnya sudah diganti, diperban sebanyak 500.000 kali. Itulah habits. Bisa terjadi seperti sebanyak 500.000 kali. Nah teman-teman semuanya, dan ini kemudian termasuk dari habits itu sendiri. Habits itu terjadi karena apa? Tadi, kita punya latihannya. Dan kemudian terulang sebanyak selama-lamanya dan sebanyak 500.000 kali. Jadilah kemudian habits. Ya, jadilah kemudian habits. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita coba lagi ya habits teman-teman. Kita lihat, ini warna apa? Ini? 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 Oke, enak ya, nyaman nyebut warnanya. Oke, nyaman. Tapi coba kita dengan metode yang seperti ini. Sebutkan sesuai dengan warnanya. Oke, fokus, konsentrasi, siap-siap. 3, 2, 1. Merah, biru. Kok terlambat? Cepat dong. Cepat. Masih mikir. Tidak secepat Anda menyebutkan warna yang awal tadi. Kenapa? Habits Anda. Habits, kalau sudah digabungkan dengan huruf sedikit, Anda sudah kemudian, iya kan? Oke, sekarang kita coba lagi ya. Kita latihan terus saja gitu ya. Baik, sekarang siapa yang mau atau siapa yang bisa membantu saya baca Arab Gundul? Yang sudah tahu ini apa sih? Bacanya apa? Dan saya nggak tahu. Apa? Yang mana? Semuanya. Ada lagi? Dan dari sekian banyak hanya beberapa yang bisa. Oke, sekarang angkat tangan yang mau baca Arab Gundul dalam jangka waktu 1 menit bisa. Angkat tangan. Siapa yang mau? Nggak mau. Nggak mau pintar baca Arab Gundul. Angkat tangan yang bisa. Yang mau bisa. Angkat tangan. Oke, hampir semuanya mau. Oke, pengen seperti itu? Pengen? Dan percaya dengan saya bisa membaca Arab Gundul dalam jangka waktu 1 menit. Oke, kalau mau kita coba-coba dulu ya. Kita coba. Dan ini ada mantranya. Sesuatu yang kemudian seperti ini pasti ada mantranya dan pasti kita ucapkan dengan seteguh niat kita, dengan tekad kita yang benar-benar penuh. Oke, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman semuanya, ini harus diucapkan dengan dalam dan niat benar teman-teman benar-benar untuk membaca Arab Gundul harus kemudian yakin benar. Kalau nggak yakin, ntar malam nggak bisa tidur malam. Oke, sudah yakin? Oke, 3, 2, 1. Dalam jangka waktu 1 menit Anda bisa membaca ini. 1. Terus. Kenapa bisa? Enggak ada sama sekali harokatnya. Kok Anda bisa? Hah? Karena Anda sudah mengucapkan ini sejak Anda masih kelas 1 SD. Sampai sekarang tanpa ada harokatnya Anda bisa membaca. Beda dengan yang ini tadi. Apa ya? Tapi kalau ini enak aja gitu, tutup mata sudah hafal ya. Tanpa melihat harokatnya. 1 menit jadi ya. Bahkan tidak cukup 1 menit. Detiknya belum berjalan Anda sudah bisa, oh ini Al-Fatihah ya. Ini jangan Anda praktekkan ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Oleh karena itu dari sini kemudian kita mulai mengenal siapakah beliau? Ini Tony Stark. Tony Stark ya, pemain Iron Man. Kemudian siapa? Ini siapa? Ini? Mau sama kok? Beda ya? Oke, Anda mengenal mereka semuanya ini. Tapi kalau saya perkenalkan ini siapa? Muhammad Al-Fatih.
Muhammad Al-Fatih ya. Itu karena Anda sudah diperkenalkan ini, mungkin Anda sudah mempunyai basic misalnya di Rohis. Tapi kalau saya perkenalkan ini kepada teman-teman Anda yang kemudian awam, tidak pernah masuk Rohis, kira-kira mereka kenal nggak? Enggak. Karena mereka tidak terbiasa dengan ini, tidak memiliki habits tentang Muhammad Al-Fatih. Maka teman-teman semuanya, yang namanya leadership, saya tanyakan dari sini. Mulai dari pembahasan tadi, saya tanyakan tentang leadership. Leadership itu kita bawa sebagai warisan kita lahir ataukah dibentuk? Saya tanya satu kali lagi, belum kompak. Yang namanya leadership itu, yang namanya kepemimpinan adalah sesuatu yang kita bawa, adalah sesuatu warisan sejak kita lahir, ataukah itu dibentuk? Betul. Kenapa? Habit. Benar, habits. Jadi jangan sampai kemudian mengatakan, dia bisa memimpin karena bapaknya Soekarno. Dia bisa memimpin, dia bisa ngaji, dia bisa baca kitab gundul karena mungkin bapaknya ustadz, pimpinan pondok. Bisa kan? Bisa kita katakan seperti itu? Apakah itu menjamin? Enggak. Kenapa? Semuanya dari habits. Teman-teman semuanya, Anda waktu kelas 2 SD, kalau diajak ngomong bahasa Inggris bisa? Tapi anak kelas 2 SD orang Indonesia, dia sudah bisa baca bahasa Inggris, baca tulisan Inggris, dan bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan jelas. Kenapa? Karena dia sejak lahir di Inggris. Dibawa ke Indonesia, dia belum tentu bisa bahasa Indonesia. Anda kemudian 4 tahun, umurnya usianya 4 tahun, kita belajar bahasa Arab misalnya, ya kan? Kemudian kita bandingkan dengan teman-teman kita waktu kecil saat itu umurnya 4 tahun juga, mereka tinggalnya di Arab, tapi lancar sekali, bisa berbahasa Arab. Kenapa? Mereka tinggalnya di Arab. Makanya teman-teman semuanya, nggak usah belajar bahasa Inggris sampai 5 tahun gitu kan, 6 tahun. Gampang, Anda tinggal 3 bulan di Inggris, jadi bahasa Inggrisnya. Terpaksa. Jadi habits. Di lingkungan seperti itu, ya kan? Di lingkungan seperti itu. Maka teman-teman semuanya, begitu pun juga ketika kita pengen menjadi seorang leader. Pengen menjadi seorang leader itu gampang sebenarnya, mudah sekali. Cari saja lingkungan orang-orang yang inspiratif, itu kita bisa menjadi seorang leader. Kenapa? Yang namanya leader tadi itu apa? Dia mau didengarkan dan dia punya pengaruh. Yang namanya pengaruh ini yang disebut yang namanya inspiratif. Jadi kalau ada orang yang tidak inspiratif itu berarti dia bukan leader. Dia punya jabatan banyak tapi dia nggak inspiratif. Ngomongnya biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang ngomongnya biasa, tapi begitu dia ngomong materinya sama, tapi begitu jelek ketika dia ngomong. Misalnya saya nih ya, saya ngomong tentang materi sedekah, dan saya minta Anda sedekah hanya sekedar 5.000 rupiah. Mau nggak? Mungkin mau, tapi cari yang paling kucel. Baru gitu kan. Kemarin baru gitu kan. Aduh setengah baru gitu. Begitu dapat yang sudah agak sobek dikit itu yang disedekahin. Nggak begitu ikhlas. Tapi kalau Yusuf Mansur yang berbicara tentang sedekah, ATM Anda kemudian dikosongkan semua. Kenapa? Yusuf Mansur yang berbicara, bukan saya. Ya kan? Dan itulah kemudian yang namanya leader. Yang namanya leader itu adalah punya pengaruh, mau didengarkan, dan dia inspiratif. Maka teman-teman semuanya, menjadi seorang leader gampang sekali, yaitu Anda kemudian hidup di antara orang-orang atau di lingkungan orang-orang yang dia memiliki kepakaran tentang inspirasi. Dia bisa memimpin. Ketika dia ngomong, dia mau didengarkan. Anda hidup saja bersama mereka. Teman-teman JNUMI itu semuanya kumpulan orang-orang yang bisa menginspirasi orang lain. Maka hiduplah bersama mereka. Maka Anda kemudian tidak sia-sia ketika magang di JNUMI. Kenapa? Anda kemudian sekarang sedang dilibatkan kepada orang-orang yang penuh dengan inspirasi. Setiap kata-katanya mau didengarkan. Begitu update status 97 orang yang like gitu. Mantap. Itu. Kenapa? Inspiratif. Nah teman-teman semuanya, ini yang kemudian kita sebut di leader. Kata kuncinya itu tadi ya, punya pengaruh, mau didengarkan, dan dia inspiratif. Oke? Sudah? Oke. Dan teman-teman semuanya, yang namanya leader sekali lagi tidak butuh jabatan. Yang tahu? Oke, kita lihat dulu videonya sebelum masuk ke Muhammad Al-Fatih. Video.
Forgot better than yes. Oke, kita lihat siapa pemerannya? Seorang anak kecil, tangannya kecil, dengan kaki yang kecil, tidak berdaya, dan tubuhnya juga ketika dibandingkan dengan batang pohon di tengah jalan itu bisa 20 kali lipat dari besar badannya. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu memang tidak berdaya, dirinya memang lemah. Tapi ketika dia lihat di kanan kirinya tidak ada yang mau berbuat, maka kemudian dia turun tangan, dia pindahkan itu. Kira-kira teman-teman semuanya, kalau dia sendiri bisa nggak ngangkat? Nggak bisa, nggak bisa. Tapi dia bisa menjadi seorang yang inspiratif. Dia bisa mempengaruhi orang lain. Dan karena semangatnya ini, karena kemauannya ini, akhirnya orang lain turun tangan juga, ikut semuanya. Mulanya anak-anak kecil kemudian mengikuti dia. Kita angkat pohon. Anak-anak kecilnya juga dengan tertawarnya kita bisa angkat pohon ini. Walaupun mereka percaya bahwa dirinya mereka itu tidak berdaya. Tapi inilah seorang pemimpin. Maka yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin hanyalah satu, kemauan untuk mengubah. Sekali lagi, kemauan untuk mengubah. Itu pemimpin. Maka dia tidak butuh tangannya 1000, nggak butuh. Dia nggak butuh fisiknya harus kemudian sesuai dengan Mike Tyson, nggak perlu. Dia nggak butuh kemudian kakinya harus 15 untuk kemudian mengerjakan segala banyak urusan, tidak perlu. Tapi dia mempunyai kemauan, dan kemauannya ini bisa kemudian mempengaruhi orang lain, dan orang lain bisa mengikuti apa yang dia inginkan. Itulah pemimpin. Kekuatan pengaruh. Itu pemimpin. Kan ada tuh ya. Dia misalnya yang namanya pemimpin itu, dia nggak butuh banyak bicara. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah seorang teladan pemimpin yang sampai sekarang para pakar kepemimpinan pernah mengatakan bahwa tidak ada atau belum ada yang bisa yang kemudian mengalahkan taraf kepemimpinannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak banyak bicara, dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak pidato, dia nggak banyak khutbah, nggak juga banyak ceramah. Yang dia lakukan apa? Rasulullah itu nggak banyak bicara. Dia hanya mengatakan sesuatu, dia hanya berbicara tentang sesuatu ketika itu dibutuhkan yang namanya sesuatu itu. Tapi yang namanya Rasulullah, ketika kita pandang wajahnya saja, kita sudah terinspirasi luar biasa. Dan itulah leader. Leader itu nggak banyak bicara, tapi ketika kemudian kita tatap wajahnya, kita sudah jelek. Misalnya nih, kita ini dai, dan yang namanya leader itu dia bisa mempengaruhi. Dan itulah dai sebenarnya. Yang namanya dai, dia punya pengaruh dan dia juga sekaligus sebagai seorang leader. Misalnya nih, kita anak-anak JNUK nih, kita pengen mengubah teman-teman kita yang misalnya dia kurang sholat, misalnya sholat 5 waktunya nggak tepat, tahajudnya pun juga gitu kan, wajahnya nggak bercahaya gitu kan. Di sini kan wajahnya bercahaya.